Hai guys, kali ini Reynolds akan menyajikan hidangan untuk bersaing meraih kemenangan bersama 4 kontestan lain, yaitu Po, Reese, Sarah Tiong, dan Simon, tentunya masih dalam MasterChef Season 12 dengan peserta-peserta yang sudah sangat berpengalaman dalam memasak dan memiliki karir di dunia kuliner. Pada tantangan istimewa kali ini, Mel meminta memasak hot dish atau hidangan panas. Terdengar tampak seperti tantangan yang cukup sederhana bagi para peserta berpengalaman ini. Namun Reynolds dari awal tidak mudah percaya bahwa tantangan ini hanya sesederhana itu. Dan sesuai dugaan, Andy menambah komponen masakan yang harus dimasak peserta. Tidak hanya panas, namun masakan harus menghidangkan komponen panas dan dingin dalam satu hidangan. Tantangan ini sesuai dengan tema lagu MasterChef Australia, Hot and Cold. 75 menit adalah waktu yang diberikan pada mereka, dan juri memberitahu bahwa akan ada kejutan tambahan nantinya di tengah-tengah mereka memasak. Kejutan yang tak disukai peserta dan tentunya membuat mereka tambah gugup dan penasaran. Aba-aba untuk memulai memasak telah diberikan, dan dengan cepat para peserta mulai menggerakkan semua kemampuan mereka. Para peserta berlari mencari bahan untuk hidangan mereka. Kemenangan adalah hal yang sangat diinginkan Reynolds pada tantangan kali ini. Dia akan berusaha semaksimal dan sebaik mungkin untuk membuat hidangan yang sangat lezat. Hanya pemenang pertama yang akan terhindar dari pressure test dan memastikan diri tidak pulang minggu ini. Reynolds akan membuat matcha Genoese, kue hangat dipadukan dengan sorbet yogurt yang akan menjadi komponen dinginnya. Matchanya mengandung bubuk teh hijau yang sangat bagus, wangi dan rasa pahit yang enak. Tekstur kue sponge Genoese yang ia buat harus lembut, sehingga akan terasa lezat ketika semua dipadukan. Mel dan Andy mendekati Reynolds ingin mengetahui apa yang ia akan buat. Mengetahui bagaimana Reynolds akan membuat hidangannya adalah hal yang menyenangkan bagi mereka. Reynolds menjelaskan bahwa ia akan memotong dengan bentuk lingkaran untuk matcha Genoese. Kemudian di dalamnya akan diisi karamel apel dan yuzu dan ditutup dengan kepingan almond. Di atasnya akan ditambah fla yuzu dan sorbet yogurt sebagai komponen dingin. Elemennya amat banyak. Mel mencoba memastikan bahwa Reynolds akan memiliki cukup waktu untuk itu. Reynolds merasa ini akan membutuhkan waktu hingga detik terakhir untuk menyelesaikannya. Ia merasa stres namun cukup yakin ini akan berjalan sesuai rencana. Reynolds mulai mengaduk sorbet yogurt dan menuang kue Genoese yang tampak bagus. Tiba-tiba di tengah-tengah para peserta sibuk untuk menyiapkan hidangan, juri menghentikan aktivitas memasak para peserta. Mereka merasa kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada yang salah. Atau juri ingin menambahkan komponen pada masakan mereka. Tidak ada yang tahu. Dan semua hanya bisa mengira-ngira dan mulai merasa gugup. Dan bersiap menghadapi rencana lain jika ada komponen yang diubah atau ditambah dalam masakan. Jock berteriak, "Time for a surprise." Para peserta mulai khawatir pada kejutan berikutnya. Jock menjelaskan bahwa kejutan kali ini bukan komponen tambahan atau saling menukar hidangan mereka. Mendengar hal ini semakin membuat peserta bertanya-tanya, dan kejutan kali ini ialah juri tamu. Semua peserta terkejut, bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi juri tamu kali ini. Tapi Jock kemudian memberikan clue bahwa juri tamunya ialah ia yang selama 12 tahun menyanyikan lagu tema MasterChef Australia, Hot and Cold. Tentu semua peserta tahu siapa artis terkenal penyanyi theme song MasterChef Australia. Mereka mulai heboh dan tidak percaya karena penyanyi tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah seorang artis yang sangat terkenal, tidak hanya di Australia, tapi di seluruh dunia. Dengan jutaan penggemar, ya, ia adalah Katy Perry. Tentu semua peserta sangat senang jika yang benar-benar datang ialah Katy Perry, namun mereka masih bertanya-tanya dan tampak penasaran. Dengan berteriak, Jock kemudian memanggil Katy Perry. Sontak para peserta benar-benar terkejut dibuatnya, tapi mereka belum akan percaya sampai benar-benar melihat Katy Perry masuk ruangan. Dan benar saja Katy Perry masuk ke dapur MasterChef Australia. Para peserta tidak percaya pada apa yang sedang mereka lihat.
seorang superstar dunia yang juga menjadi ikon MasterChef Australia selama 12 tahun sebagai penyanyi tema lagu MasterChef Australia. Setelah dibuat heboh dengan kedatangan Katy Perry, para peserta mulai melanjutkan kembali hidangan yang mereka akan siapkan untuk tamu yang sangat spesial. Tentunya mereka tidak ingin mengecewakan seorang Katy Perry dengan hidangan yang akan disajikan. Katy Perry tampak antusias dan ingin melihat proses memasak yang sedang dilakukan oleh para peserta. Katy Perry mulai mendekati Reynolds yang sedang menyiapkan dessert untuknya. Ia tidak sabar ingin segera mencicipi dessert yang disiapkan oleh Reynolds. Reynolds merasa tantangan kali ini terasa sangat gila dan membuatnya sangat bersemangat dengan kedatangan Katy Perry. Reynolds dengan antusias menjelaskan apa yang akan ia masak. Ia akan membuat dessert kue bolu matcha dengan coklat putih di dalamnya. Katy Perry menyukai matcha, tapi ia juga dengan terang-terangan mengatakan bahwa tak suka dengan coklat putih. Damn, mengetahui kenyataan Katy tidak menyukai coklat putih membuat Reynolds stres karena ia juga telah memasukkannya pada kue dan coklat putih rencananya juga akan ia digunakan dalam komponen lain. Reynolds menghela nafas sejenak. Ia tampak tersipu dan wajahnya memerah karena berhadapan dan berbincang langsung dengan seorang superstar. Reynolds akan tetap pada rencananya. Ia mencoba meyakinkan dirinya dan hanya ingin fokus memasak dan tidak akan fokus pada Katy Perry untuk saat ini. Ia hanya ingin menghidangkan sesuatu yang ia yakini akan disukai oleh semuanya. Reynolds mengambil sable dari oven dan tampak bagus, keemasan dan renyah. Ia lalu mencetaknya membentuk lingkaran. Kue matcha masih di dalam oven dan ia juga tak lupa mengecek sorbet yang sedang diaduk. Ia lega karena tidak perlu mengubah komponen-komponen pada masakannya dan sejauh ini baginya semua berjalan sesuai rencana. Mel dan Katy memperhatikan Reynolds di mejanya yang tampak sangat bersih dan rapi. Mel memuji Reynolds dan memberitahu Katy bahwa Reynolds merupakan salah satu chef pastry dan dessert terbaik yang memiliki kemampuan artistik yang tinggi. Katy memberi Reynolds peringatan untuk memastikan semuanya bersih. Ia tidak akan menyukai hal-hal kecil yang mengganggu pada penyajiannya. Tentunya kerapihan, kebersihan, dan keindahan hidangan sudah menjadi bagian dalam hidangan Reynolds. Ia hanya berharap bisa membuat Katy Perry kagum dan menikmati hidangannya. Waktu kurang 10 menit, sorbet Reynolds harus segera masuk ke kulkas supaya beku, namun terjadi masalah karena ia melihat sorbet tampak tidak sesuai dengan keinginannya, tapi ia tak punya pilihan selain menggunakannya. Kemudian ia teringat untuk mengecek kue, dan hal yang tidak diinginkan kembali terjadi. Kue matcha genoise-nya overcook atau terlalu matang. Kue yang terlalu matang maka akan menjadi kue yang kering yang tidak ingin ia sajikan. Tapi ia berharap bagian dalamnya masih cukup baik. Tampaknya tekanan yang diberikan Katy cukup membuat Reynolds stres dan hilang fokus. Katy yang kembali mendekatinya kemudian mengatakan pada Reynolds bahwa tak ada yang lebih ia benci daripada kue yang mengering. Tampak Reynolds memang sedang goyah karena ia biasanya selalu menyisakan waktu untuk menata masakannya. Waktu semakin dekat dan kurang dari 2 menit, ia masih disibukkan membuat kelereng yuzu coklat. Reynolds tidak ingin hidangannya terlalu manis, maka apel dan yuzu akan menambah cita rasa asam dalam masakan ini. Reynolds ingin masakannya seimbang karena ia tahu Katy suka matcha namun tidak suka coklat putih. Semoga kali ini ia bisa membuat Katy menyukai coklat putih dengan masakannya. Waktu semakin mencapai batas akhir, para peserta mulai sibuk dengan plating mereka masing-masing. Reynolds tentu tak ingin masakannya terlihat tidak menarik, mencoba semaksimal mungkin menatanya agar terlihat indah seperti biasanya. Time's up, ya. Waktu berakhir, tiba saatnya untuk penyajian dan penjurian. Katy dengan semangat memanggil Reynolds, tak sabar mencicipi hidangannya. Reynolds dengan yakin membawa makanannya ke depan yang terlihat cukup indah baginya. Semoga rasanya juga lezat, harap Reynolds. Reynolds mulai meletakkan isian pada hidangannya dan Katy pun cukup takjub dengan tampilannya.
Reynolds mulai menjelaskan hidangannya. Ia menyebutnya matcha Genoese, almond sable, yaitu Genoese matcha dengan karamel apel di tengahnya. Itu ialah komponen panasnya. Di atasnya ada sable almond, bola yuzu, dan sorbet yogurt yang menjadi komponen dinginnya, sangat sesuai dengan tema kali ini, hot and cold. Kathy langsung memberikan komentar dan mengatakan bahwa ini hidangan paling indah yang pernah ia lihat. Arsitektur dan kisah yang dibawa Reynolds dalam hidangannya membuat Kathy bisa membayangkan kisah yang ingin dibawa Reynolds dalam hidangannya. Melihat penyajian hidangan ini membuat Kathy terpaku, sambil berharap rasanya juga seenak tampilannya. Kathy dan para juri mulai mencicipi. Reynolds dibuat cukup tegang dengan cara dan gestur Kathy ketika mencicipinya. Satu yang mungkin disesali Reynolds ialah mungkin seharusnya ia membuat gelato bukan sorbet yogurt, karena gelato memiliki tekstur lebih enak dan lebih dingin. Kalimat pertama yang keluar dari Kathy ialah ia merasakan cukup banyak rasa dalam masakan Reynolds dan harus memikirkan setiap rasa ketika menyantapnya. Rasa yang cukup banyak tampaknya membuat Kathy bingung. Komentar yang datang dari seorang penyanyi tentunya bukan dari seorang juri, namun mungkin sebuah komentar yang tidak ingin didengar oleh Reynolds. Mel kemudian menanyakan, apakah Kathy menyukai hidangan Reynolds dengan menghela nafas dan tidak terlalu terkesan dengan rasa masakan Reynolds. Kathy tetap menjawab jika ia menyukainya. Andy kemudian melanjutkan bahwa hidangan Reynolds sudah membuat ia tertarik sejak suapan pertama, dan baginya tidak cukup memakannya hanya dengan 2 suapan karena ada begitu banyak rasa. Jock kemudian memberikan komentar dan memiliki pendapat yang berbeda. Ia merasa sorbet yogurtnya kurang sesuai dengan kue sponsnya yang ringan dan indah, sama dengan Kathy yang merasa heran dengan rasa dan tekstur yogurtnya seharusnya lebih padat. Sesuai dengan dugaan Reynolds sebelumnya, hidangannya kali ini memang kurang pada sorbet yogurtnya. Tetap semangat, Ray. Lain kali kamu akan membuatnya jauh lebih baik.